Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Urgent Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai penyakit asma. Bagian ke-1. Asma adalah penyakit akibat peradangan dalam saluran udara atau bronkus. Peradangan itu mengakibatkan saluran pernapasan bengkak dan sangat sensitif. Akibatnya, saluran pernapasan menyempit sehingga udara yang masuk ke paru-paru jadi terbatas. Peradangan juga membuat sel di saluran pernapasan membuat lebih banyak lendir. Lendir ini dapat makin mempersempit saluran pernapasan dan menyulitkan kita untuk bernapas. Asma tidak bisa sembuh secara total. Jika kita tidak merasakan gejala-gejalanya sesering dulu, ini menandakan bahwa kita mampu mengendalikan penyakit ini, menurut data World Health Organization atau WHO. Lebih dari 339 juta orang di dunia memiliki kondisi ini. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-20 sebagai negara dengan kasus kematian akibat asma terbanyak. Penyakit ini lebih sering menyerang anak-anak. Namun, orang dewasa yang berusia di bawah 40 tahun juga bisa mengalaminya. Tanda-tanda dan gejala asma. Ketika seseorang mengalami serangan asma, gejala-gejala yang timbul sangatlah beragam. Setiap orang bisa mengalami gejala yang berbeda, baik dari tingkat keparahan, durasi serangan, maupun frekuensinya. Anda mungkin saja kumat setelah lama tidak. Selanjutnya tiba-tiba jadi rutin mengalami serangan asma. Sementara itu, orang lain bisa saja mengalami gejala setiap hari. Atau hanya malam hari, atau mungkin juga hanya setelah beraktivitas. Beberapa ciri-ciri dan gejala khas dari penyakit asma adalah batuk, mengi, dada sesak, dan sesak napas. Selain itu, gejala lain yang timbul karena penyakit ini, antara lain badan lemas, lesu, dan tidak bertenaga, suara sengau, menghela napas terus-terusan, dan rasa gelisah yang tidak biasa. Penyebab asma. Para ahli belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab asma. Akan tetapi, serangan umumnya terjadi ketika seseorang terpapar pemicunya. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pemicu asma, antara lain, perokok aktif dan perokok pasif, infeksi saluran pernapasan atas seperti pilek, flu, atau pneumonia, alergi terhadap makanan, serbuk sari, jamur, tungau debu, dan bulu hewan peliharaan, paparan zat-zat di udara seperti polusi udara, asap kimia, atau racun. Faktor cuaca seperti cuaca dingin, berangin, dan panas yang didukung dengan kualitas udara yang buruk dan perubahan suhu secara drastis, mengonsumsi obatan tertentu seperti aspirin, dan beta blocker, makanan atau minuman yang mengandung pengawet seperti MSG, mengalami stres dan kecemasan berat, bernyanyi, tertawa, atau menangis yang terlalu berlebihan, parfum dan wewangian, memiliki riwayat penyakit refluks asam lambung. Faktor risiko asma. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, bahkan orang dewasa yang berusia 30 atau 40-an sekalipun. Memang, kebanyakan kasus sudah diketahui sejak pasien masih bayi atau kanak-kanak, namun, kira-kira sejumlah 25% dari pengidap asma bronkial baru pertama kali mengalami serangan di usia dewasa. Menurut WHO, penyakit ini adalah penyakit yang paling umum dialami anak-anak karena orang tua memiliki riwayat penyakit ini. Memiliki infeksi pernapasan, misalnya pneumonia dan bronkitis. Memiliki alergi tertentu, misalnya alergi makanan atau eksim. Lahir dengan berat badan rendah, serta kelahiran prematur. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatan ya. Salam sehat untuk semua. Kita lanjutkan di bagian kedua.